kita masuki pembelajaran, mari kita absen dulu ya. Fikri, Alves, Bella, hadir semuanya ya. Baik, kita hari ini belajar agama. Baik, judul pembelajaran kita hari ini yaitu cita-cita menjadi anak soleh. Siapa di sini yang ingin menjadi anak soleh? Mau semuanya ya, karena anak soleh itu anak yang baik. Baik, kita masuk yang pertama yaitu bersikap dan berperilaku jujur. Siapa yang tahu arti bersikap? Nah, baik dijelaskan. Arti bersikap ialah sikap seseorang terhadap sesuatu atau seseorang. Bersikap ialah sikap seseorang terhadap sesuatu atau seseorang. Selanjutnya jujur. Sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau mengatakan hal-hal yang menyalahi apa yang tidak terjadi. Sikap yang halus, sikap yang lurus hati, menyatakan yang benar, tidak berbohong atau mengatakan hal yang menyalahi Baik, jujur ini sikap yang lurus hati, menyatakan yang benar, tidak berbohong, atau mengatakan hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi. Maksud yang lurus itu, kita tidak berbohong. Apa yang terjadi itu yang kita ceritakan. Selanjutnya yang berbohong ini tidak berbohong. Ketika kita mau pergi sekolah, kita tidak boleh pergi ke rumah orang. Cukup kalau di sini sudah paham semuanya? Selanjutnya kita masuk bersikap dan berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, sesama anggota keluarga. Yang pertama bersikap.
meringankan pekerjaan orang tua. Seperti kita menyapu, rumah. Mana bilang kita menyapu rumah? Karena dengan bersikap atau berperilaku jujur kepada orang tua, contohnya itu kita menyapu rumah, kita tidak menyuruh orang tua lagi. Yang kedua, kita meringankan pekerjaan orang tua. Seperti kalau ceweknya tuh memasak, kalau laki-lakinya itu memotong kayu bakar. Selanjutnya, dan kalau kita ingin bersikap dan berperilaku jujur kepada orang tua kita itu, biar orang tua kita senang itu, kalau kita belajar malam tidak boleh disuruh-suruh. Kita harus terbiasa belajar untuk sendiri. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah mengerti? Baik, kita lanjut yang kedua, yaitu bersikap dan berperilaku jujur kepada guru. Bagaimana kita bisa bersikap dan berperilaku jujur kepada guru? Yang pertama, kita harus memberi salam kepada guru. Dan yang kedua, dan sopan santun dalam berbicara. Kalau kita berbicara kepada guru harus sopan santun. Dan mendengarkan saat guru menerangkan pelajaran. Yang pertama, dan yang kedua, ini kalian semua sampai sini sudah paham? Nah, silakan ditulis ya. Udah, jauh. Baik, anak-anak semua sudah dituliskan? Kita lanjut yang ketiga ya. Ada penghapus.
Baik, kita lanjut yang ketiga, yaitu bersikap dan berperilaku kepada sesama anggota keluarga. Yang pertama, memberi salam kepada keluarga. Siapa tahu memberi salam kepada keluarga, contohnya seperti ini. Ketika kita hendak berjalan atau pergi ke rumah keluarga kita harus memberi salam. Yang kedua, sopan santun. Sopan santun contohnya, kita kalau lewat dengan orang tua, kita harus menunduk, dan kita berbicaranya harus lemah lembut. Dan yang ketiga, yaitu menjaga adab berperilaku. Contohnya gini, kalau kita duduk itu tidak boleh, kakinya harus bersila, dan tidak boleh angkat kakinya. Selanjutnya yang keempat, berkata yang baik. Contoh berkata yang baik ini, kita harus berbicara kepada orang tua atau keluarga kita itu yang baik. Tidak boleh kita beraung-raung kalau bicara kepada orang tua. Dan yang terakhir, bersikap lemah lembut. Bersikap lemah lembut ini ketika kita berbicara kepada orang tua atau keluarga kita tidak boleh kasar. Kayak gini contohnya, tante dari mana gitu ya. Contohnya kita tidak boleh meraung-raung, karena berbicara lemah lembut itu disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjut yang ketiga. Yang keempat, bersikap menghargai pendapat dalam kehidupan sehari-hari.
sehari-hari, yaitu mendengarkan dan menyimak pendapat orang lain. Dan selanjutnya, tidak memotong pembicaraan orang lain. Ini contohnya kalau ada orang yang berbicara atau menasehati kita harus dengar dulu. Yang kedua, selanjutnya yang nomor 3, yaitu mendengarkan dan menyimak pendapat orang lain sebaik mungkin, tidak memotong pembicaraan orang lain yang sedang berpendapat. Selanjutnya, mempertimbangkan pendapat tersebut untuk diaplikasikan guna menyelesaikan sesuatu ini. Yang dikatakan dengan mempertimbangkan pendapat, kita harus setelah kita dengar pembicaraan orang lain, terus kita sudah mendengar pendapatnya, kita harus mempertimbangkan apa yang disolusikan orang lain. Ada semua sampai sini udah mengerti. Tolong dicatat ya. Dicatat dulu. Sudah selesai semuanya? Baik, kalian semua, apa ada kalian ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya? Saya, Bu. Nah, silakan. Apa pertanyaannya? Bagi seorang anak, orang yang harus ia utamakan untuk mendapatkan kebaikan dirinya adalah pertanyaannya ialah bagi seseorang anak, orang yang harus ia utamakan untuk mendapatkan kebaikan dirinya sendiri, yaitu adalah ibu. Mengapa dikatakan ibu? Karena ibu itu yang telah melahirkan kita, mengandung kita, dan menyusui kita. Nah, itu kalau kita di rumah itu tidak boleh melawan kepada ibu.
Karena siapa yang melawan kepada ibunya yaitu adalah anak durhaka. Karena Allah tidak sayang kepada anak yang durhaka. Telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23, Allah berfirman yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah. Kita harus menyembah Tuhan. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Di sini juga sudah difirmankan Allah Subhanahu wa taala kita tidak boleh durhaka kepada ibu bapak. Baik, karena semua kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Bersikap ialah sikap seseorang terhadap sesuatu atau seseorang. Dan berperilaku jujur, sikap yang lurus hati, menyatakan yang benar-benarnya, dan tidak berbohong, dan menyatakan sesuatu itu dengan kenyataan. Dan ada tiga, bersikap dan berperilaku jujur kepada orang tua dan kepada guru dan kepada anggota keluarga. Dan di sini ada kepada anggota keluarga, yaitu ketika bertemu keluarga kita harus memberi salam dan sopan santun dan menjaga adab berlaku, dan kita harus berkata yang baik dan bersikap lemah lembut dan bersikap menghargai pendapat dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tahu apa yang dimaksud menghargai pendapat? Pendapat itu ketika orang memberi pendapat kepada kita harus berbuat baik, kita harus dengarkan agar kita tidak sesat